Halo Sobat WK, bertemu kembali dengan saya Joanita Ari dan tentunya dengan teman satu frekuensi saya, Bung Ahmad Sabran. Halo. Halo Mari, Udah lama teman nih kita satu circle ya. Teman aja lupa namanya. Nggak lupa dok. Baik, malam ini kita ketemu lagi dalam acara edukasi seksual dan tentunya dengan narasumber yang sudah dikangenin. Kayaknya berapa kali kita kosong ya? Betul. Dokternya sibuk banget nih. Banget, Aduh, banget. pasiennya udah mulai. Jadi nggak sempat syuting. Dia sibuk enak aja. Halo dokter. Dokter Binsar, selamat malam. Selamat malam, ya. Apa kabar dok? Sehat ya. Makin sehat, makin sibuk. Cuman makin banyak, ya kan dok? Yes. Amin, amin, amin. Tapi kita mau bahas ini dulu dok, cairan Iya. praejakulasi. Yang katanya kalau banyak perempuan bilang itu tidak mengandung sperma, jadi agak aman. Apa benar ya dok kayak gitu? Ya, Silakan jadi dokter. gini, dalam satu fase siklus seksual, saya jadi ngomong Tribun Health, sobat Sobat WK. Sobat WK. Ya, ini sobat WK ini ya. Sobat Iya. WK. Iya. Soalnya di Salah. Tribun juga ada. Ada, iya. Makin banyak programnya Pak Dokter. Karena- Tuh yang sibuk siapa nih jadinya nih? Bukan, sobat WK harus tahu bahwa dalam satu fase siklus seksual, terutama untuk pria, ada namanya getah prostat. Oke. Ya, Sabran ya. Kalau perempuan tidak punya ini, ya Ari ya. Ya, jadi pria itu punya satu yang namanya getah prostat. Itu namanya dibilang cairan prekum itu ya, atau yang praejakulasi itu ya. Jadi itu sifatnya licin dan memang tidak mengandung spermatozoa, Mbak Ari ya. Jadi banyak nih yang ya sobat WK yang bertanya sama saya ya, yang waktu masih belum menikah, pacaran mungkin sudah mulai nakal-nakal lah HTS ya, dok, begitu HTS ya. ya. Ereksi, terus dia tiba-tiba keluar begitu, bertanya-tanya, dan mohon maaf ya, kadang-kadang sudah sampai menyentuh yang namanya penis ke vagina, tapi belum itu keluar, bisa hamil nggak ya? Bisa hamil nggak ya? Nah, itu yang jadi akhirnya saya bilang, lo berani tanggung jawab, lo berani lakuin, tanggung jawab dong, saya bilang gitu. Tapi pada dasarnya saya mau katakan di sini, getah prostat itu atau cairan praejakulasi belum mengandung spermatozoa. Dia keluar karena apa? Perangsangan. Jadi dia keluar karena perangsangan pada seorang pria yang terangsang, dan akhirnya keluarlah cairan getah prostat itu yang sifatnya licin. Itu. Oke. Dok, Seben- itu warnanya kan bening ya, Dok? Bening, iya. Dan tidak ada nggak sih, Dok, yang jumlahnya banyak gitu, Dok? Artinya Nah, pada dasarnya jumlah standar Banjir gitu lah, maksudnya? ya. iya, jadi Nggak seperti ejakulasi, Mas Sabran. Jadi oke, dia lebih sedikit ya, Dok? lebih sedikit dan cairannya spontan keluar. Oke, oke. Ya pokoknya terangsang keluarlah itu. Ya, apalagi usia-usia yang reproduktif. Usia-usia masih muda, 20 sampai 30 tahun, bahkan 35, di mana kita tahu testosteron itu mencapai puncak usia 35 tahun, Mbak Ari. Ya. Lagi Mas Sabran. hot-hotnya itu ya, Dok? Lagi hot-hotnya. Itu biasanya banyak. Tapi belum tentu mencerminkan ereksinya bagus atau tidak. Oh, belum. oke. Oh tidak menggambarkan Tidak itu ya dok menggambarkan ya? itu. Pokoknya dia terangsang, seberapa jauh derajat kekerasan ereksinya, dia pasti keluar. Saat gitu. Dok, itu termasuk seperti pelumas di apa? Di cairan vagina. Iya, hampir mirip. Hampir mirip, Jadi Dok. di vagina itu pembasahan vagina yang hari ini trendy banget, Dokter Binsar menerangkan itu, sehingga para wanita tercerahkan semua, ya kan? Bertanya-tanya, ya kan? Soal becek-becek itu. Soal ya? becek-becek ini, ya kan? Karena ternyata problem vagina basah pun jadi problem di Indonesia. Karena banyak yang kering, ya kan? Nah, di pria, itulah Ini. cairan praejakulasi. Oke, oke. Dia pembasahan dulu sebelum nanti yang namanya untuk penetrasi ke dalam vagina, sehingga ejakulasinya keluar, begitu. Ya. Kemudian dok, aku mau tanya juga nih dok, itu kira-kira tadi manfaatnya apa aja sih? Kalau tadi kan dokter bilang untuk perangsangan gitu kan ya. Sebetulnya Sebenarnya manfaatnya manfaat nggak untuk si ada. perempuannya sendiri tuh ada nggak Nggak sih ada. pasangannya gitu loh dok? Oh gitu ya. Cuman menjadi tanda buat sobat WK bahwa si pria itu terangsang. Oke. That's all, hanya itu. Hanya itu. Sedangkan untuk siap atau tidak siapnya untuk hubungan seksual yang baik, kan tergantung ereksinya. Tergantung dari namanya pembasahan vaginanya. Kalau vaginanya kering gimana Mbak Ari? Ya sama aja. Akhirnya menjadi masalah. Nah itulah, jadi cuman menjadi satu penanda bagi sobat WK
bahwa yang namanya cairan praejakulasi, bahwa si pria itu terangsang. Itu aja. Tapi bukan urin juga ya dok? Beda ya? Berarti Beda. jenisnya ada 3 dong? Urin yang keluar dari penis ya? Ya, jadi kencing, buang air, urin. Ya, buang air kecil. Lalu tadi cairan praejakulasi getah prostat, dan yang berikut juga cairan ejakulat. Serep yang berisi Ya, sperma. kita tahu ya berisi spermatozoa. Ejakulat itu diproduksi oleh 2 kelenjar, ya, namanya vesicula seminalis dan kelenjar prostat. Begitu Mbak Ari. Jadi ya. 3 itu ya dok? Iya. Yang keluar dari penis. Nah, kalau pria itu, pada wanita juga seringkali banyak orang bertanya-tanya, getah cairan vagina itu seperti air kencing. Iya, Apakah banyak. itu air kencing? Tidak. Beda juga ya, dok? Cairan vagina, tapi kalau dia sehat, hormon estrogennya bagus, maka seperti air kencing dia keluar. Banyak Ya, ada kejadian. pasien saya sambil begini, dok, setiap saya hubungan, saya pasti pasang perlak di bawah. Bayangin, Sabran, Saking basahnya dok. pasang perlak Bari. Usia udah 50. Saya bilang, Luar biasa dong. Bagus. saya bilang, Bagus. bagus, berarti ibu sehat. Artinya estrogennya bagus. Dan sampai usia lanjut, estrogen yang bagus akan membuat badan juga bugar. Sama kayak testosteron. Iya, iya. Gitu. Oke. Jadi nggak usah khawatir bahwa cairan prekem atau Tidak. praejakulasi itu tidak membuat hamil gitu ya dok ya? Tidak membuat hamil dan tidak mengandung spermatozoa. Spermatozoa. Tapi menjadi penanda ya bahwa dia terangsang. Oke, oke. Makanya maaf ini biasanya yang baru-baru memadu pacaran, ya, lagi unyu-unyu, itu dia keluar itu begitu. Udah takut duluan dok. Tapi ini apakah misalnya nih dok ya, misalnya dengan usia pernikahan yang udah banyak gitu ya, tetap bisa keluar atau gimana dok? Pertanyaan bagus, Aduh. itu yang mau saya sampaikan. Jadi pertanyaannya kapan itu akan hilang? Iya. Oh bisa hilang ternyata Bisa. dokter. Biasanya pada usia-usia middle up akan berkurang, akan hilang. Oke. Usia-usia pertengahan ke atas, apalagi kalau dia memang sudah punya kehidupan seksual yang rutin. Dan pada usia pertengahan, usia yang namanya 50 ke atas atau 55 ke atas, dengan kadar testosteron sudah mulai turun, pasti hilang. Ya pasti hilang Bari. Ya, jadi itu adalah fenomena di mana seorang pria muda belum mencapai kadar testosteron puncak, pasti akan keluar cairan praejakulat atau getah prostat tadi. Pada waktu dia sudah mulai usia lanjut 55 ke atas, di mana kadar testosteron dia mulai turun, biasanya hilang. Oke. Tidak ada lagi tuh ya dok? Nggak ada. Ya Pak Sabran umur berapa lah? Sekarang 40 dok. Ya, biasanya kan kalau hubungan seksual ya biasa, ya udah jalan terus toh. Iya. Dan itu tidak akan seorang pria yang memiliki kehidupan seksual yang aktif tidak lagi cairan getah prostat yang keluar, Mbak Ari. Biasanya tuh? ereksi Langsung tancap. gitu ya? Iya. Ejakulat langsung. Ejakulat, tidak lagi getah prostat atau cairan praejakulat itu keluar. Oke. Biasanya tandanya apa? Usia makin dewasa dan sudah memiliki kehidupan seksual ya bersama seorang Pasangan wanita ya. itu ya. Oke. Oke. Baik dokter, ternyata makin terang jadinya ya dok ya. Seterang Tadi lampu ini. banyak yang khawatir gitu kan Iya. dok. Gitu. Apakah bisa bikin hamil? Ya, Iya. gitu. Jadi memang ini menjadi mitos saja di luaran sana, ketakutan pada biasanya pria-pria muda yang sedang pacaran atau menjalin hubungan, lalu mungkin kita katakan aktivitas seksual. Ya, kalau hubungan seksual kan penis masuk ke vagina. Iya. Tapi kalau aktivitas seksual kan cium, raba, ya, Iya. lalu biasanya mulai ereksi dan biasanya muncullah itu getah prostat atau cairan praejakulat. Nah, itu biasanya itu akan muncul. Nanti pada saat usia mulai menaik ke atas, apalagi sudah memiliki kehidupan seksual, hilang biasanya. Hilang. Kecuali dia memiliki kadar hormon, ya, saya bilang kecuali dia memiliki kadar hormon testosteronnya tinggi Mbak Ari. Tapi dia juga biasanya terangsang bukan dengan pasangannya. Mungkin dengan orang lain gitu yang ya. lain. Iya. Ya, karena udah biasa dengan istri udah biasa, tapi mungkin dengan yang lain bisa muncul. Oh jadi misalnya di usia middle up itu kalau dia lihat sesuatu yang lebih atau cakep gitu, lebih menarik gitu ya, itu bisa muncul menjalin lagi gitu dok. hubungan dan dia mengalami aktivitas seksual,
bisa muncul. Jadi nggak hilang sama sekali. Nggak hilang gitu ya, sama Dok? sekali, itu dia. Baik, Sobat WK, kita udah semakin tahu, semakin jelas ya Bung Sap kayak masih banyak pertanyaan, tapi Kayaknya ada tahan dulu pertanyaan, ada nih. Sabran. Ada satu nih mau Nggak, ditanya. Dok, berarti kalau tadi cairan yang keluar dari penis itu kan ada 3 ya tadi, Iya. Dok? Urin, Urin, perikam, cairan, sama ejakulat. ejakulat, Ya. ya. Kalau selain itu berarti nggak normal ya, Dok? Misalnya Cairan- cairan apa lagi? itu misalnya. Darah nggak mungkin lah. Sakit lah ya berarti ya. Kalau darah itu berarti ada trauma, dan darah itu biasanya tidak akan keluar. Biasanya penisnya mengalami hematom. Contohnya kalau penis itu dipijit, ada darah, pecah pembuluh darah, dia nggak akan keluar. Oh, Penisnya bengkak dan itu hematom. itu terjebak darahnya gitu? Iya, trap. Bengkak. Nah, terus pertanyaan, keluar nggak? Enggak. Kagak. Oh, enggak juga. Merusak nggak? Iya. Iya. Merusak pembuluh darah penis. Akhirnya apa? Ereksi hilang. Nggak bisa ereksi, cuma bisa pipis jadi Dok, ya? Iya, cuma bisa pipis, ejakulat ya bagaimana juga. mau dia ereksi aja kagak terjadi. Dan itu banyak terjadi pada apa? Sobat WK, pada pria-pria yang dipijit penisnya. Serem Bahaya, banget Dok. ya. Bahaya, Hah? bahaya. Bahaya, begitu. Baik. Biar nggak makin melebar. Satu lagi, kalau tadi Sabran bilang darah, bukan darah. Darah akan selalu keluar dengan cairan kencing. Oke. Yang kita bilang namanya gross hematuri. Hematuri itu Berbarengan gitu, Dok, iya, jadi tapi itu tanda apa? Ada problem. Iya. Problem di mana? Di saluran kencing. Hmm. Kalau problemnya di saluran kencing, ada batu kah, ada trauma kah, sampai problem di ginjal. Oke. Nah, itu artinya adanya perdarahan di saluran urinnya atau saluran kencingnya itu, tractus urinaris dari si pria tersebut. Ya. Ada yang tidak Ada sehat. yang bermasalah, Ya, masalah. Iya, gitu. baik. Oke, Mari. Baik Dok, terima kasih. Jadi udah makin jelas ya. Tadi Tanya lagi. nanti private aja lo sendiri gitu. Mau konsultasi Dok. Karena mukanya muka Gak penasaran gitu ya? Bukan kepo ya Dok ya. penasaran. Karena waktunya terbatas, jadi untuk konsultasi Bung Sabran nanti private setengah Iya. kamar ya Dok ya. Gitu, setuju kan dokter? Sama Mari ya. Iya sama dong. Mari. Baik Sobat mereka, terima kasih Iya, sudah menyimak terima kami. kasih. Tapi sebelum tutup silakan Dokter Binsar Ya, untuk saya ulasannya. kasih conclusion, kesimpulan. Yang pertama, cairan praejakulat itu tidak ada spermatozoa. Kedua, menjadi penanda bahwa dia seorang pria itu terangsang, ya. Dan sebetulnya tidak ada manfaat, cuman hanya tanda. Oh, kamu terangsang. Oh, saya terangsang. Seorang pria terangsang, terutama pria muda. Yang ketiga, cairan itu akan bisa hilang pada saat apa? Usia makin menua, ya Mbak Ari ya. Mas Sabran ya, Ya. apalagi di atas 50-an. Dan kalau sudah punya kehidupan seks biasanya akan hilang. Kecuali si pria tersebut masih bagus testosteronnya, lalu memiliki hubungan dengan wanita lain, nah kalau terangsang bisa saja keluar. Bisa saja keluar, itu dia ya, pada waktu dia terangsang. Jadi bagi sobat WK yang ingin bertanya, silakan WhatsApp ya, chat di 0813 8231 7586. 0813 8231 7586. Saya pasti jawab teleponnya. Chatnya, WhatsApp-nya, iya. WhatsApp-nya pasti saya jawab. Mohon jangan telepon. Yuk, penanyanya makin banyak kali. Sabran. Udah. Kewalahan dong Dok. Aduh. Itu luar biasa. Dan saya praktek di Depok, Pondok Indah, dan Bogor. Baik. Demikian Mas Sabran, Mbak Ari ya. Terima kasih, Pak Dokter. Baik, terima kasih Dokter Binsar, Bung Sabran, dan Terima juga kasih, Sobat WK. Kita akan bahas lagi minggu depan. Dan kalau misalnya masih banyak pertanyaan kayak tadi Bung Sabran nih Ya. masih kepo, banyak banget pertanyaan, boleh chat di bawah ini. Nanti kita akan sampaikan ke Dokter Binsar. Atau tadi Dokter Binsar juga sudah bilang ada 3 tempat prakteknya beliau. Silakan datang Ya. langsung dan bisa juga WhatsApp atau chat. Chat. Jangan telepon. Jangan Ya, telepon. dokter punya istri loh. Nanti istri keganggu nih ya. Jangan Gitu ya. telepon. Jangan Apalagi telepon ya. tengah malam ya, Dok? Oh iya. Jangan Waduh. dong. Jam 12 sampai jam 2 itu masa-masa orang pengen tahu. Oh, bukan siang malah, Dok. Bukan. Jadi mohon maaf ya. Aduh, Sobat WK. Jam 12 malam sampai jam 2 pagi. Kurang. Untung saya salenin. Iya. Itu aja. Kalau nggak bisa tidur. ya, Kalau Dok. nggak, wah. Tapi Dokter Binsar baik ya, selalu dijawab ya Dok ya. Pasti Chat dijawab. pasti saya jawab. Cuman mohon maaf ya. Biasanya saya malam jawabnya. Oke. Jadi subuh chat pasti saya jawab malam. Ya kan kesibukan saya. Iya. Ya, lalu yang berikut juga pasti saya jawab. 20, 30 penanya satu hari pasti saya akan jawab semua. Baik. Cuma banyak nggak sabar Mbak Ari. Iya. Terutama ibu-ibu. Katanya mau dijawab. Tapi nggak ada yang curhat kan Dok? Nggak ada. Jangan curhat juga Kalau ya.
curhat hanya bagaimana dok kayak gini. Nah kalau untuk gini Mbak Ari, Mas Sabra, sekali satu menit. Boleh. Saya cuma bilang, kalau problem seks pasti saya bantu. Tapi kalau untuk ubah gaya hidup, keputusan cerai, keputusan memutuskan bagaimana kehidupan pernikahan, ya saya nggak bisa lah. Itu Beda kan ya, Dok, keputusan ya? masing-masing. Tapi untuk problem bagaimana vagina kering jadi basah, bagaimana penis ereksinya hilang jadi bagus, oke kita bantu. Baik. Jadi harus dibatas-batasin ya, Batasin Dok. dong. Ya. Iya. Jangan hanya misalnya suami saya mabok mulu nih dok. Nah, gimana nggak dong? bisa. Ada yang nanya, Saya ceraiin nggak nih gitu? bagaimana ini mabok melulu? Mabok mulu sama main judi mulu gitu. Iya. Bagaimana ini? Ini bukan konsultan Iya. pernikahan gitu ya, Dok ya? Eh, saya temukan chat suami saya ada emoticon yang ada Cium-cium. Ya. Sama cewek lain. dengan perempuan lain. Bagaimana itu? Ya ampun. Sabar ya, dokter. Tapi saya tahu ini resiko saya Mbak Ari, Iya. Mas Sabran. Sebagai seorang seksolog, itulah resiko saya. Ada singgungannya lah ya dok. Ada singgungannya. Dan terkaitnya apa? Terkaitnya menjadi apa? Konselor pernikahan pasti. Mau tidak mau ya, Dok? Mau ya? tidak mau. Mereka datang ke klinik, ribut di klinik, masalah selingkuh, masalah apa, ya saya harus damaikan gitu. Nggak seksnya nggak bagus, cerai ada banyak. Ya, Iya. ya saya bilang jangan cerai. Tapi kita perbaiki. Kita ayo Usahakan dulu usahakan gitu. jangan cerai, ya kan itu. Mbak. Baik. Itu Mas Sabran Mbak Ari ya. Baik. Keren Terima banget nih kasih dokter nih. Kayaknya mesti sekolah berapa semester lagi buat konsultan pernikahan deh, Dok. Baik sahabat WK, Iya. ketemu lagi minggu depan Iya. di hari yang sama, malam yang sama, pastinya dengan Dokter Binsar dan rekan saya frekuensi saya Sabran. Terima kasih sudah menyimak kami malam hari ini. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.